Keviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang anticipatory guidance pada anak usia sekolah. Sebelumnya, nama ibu siapa? Yahya. Umur anak ibu berapa, Bu? 7 tahun. Adek namanya siapa, Dek? Tata. Baiklah, anticipatory yaitu upaya bimbingan kepada orang tua tentang pertumbuhan anaknya sehingga sadar akan apa yang terjadi dan memenuhi kebutuhan anak seusianya. Anak usia sekolah terhitung dari usia 6-12 tahun. Pada anak usia sekolah ini, orang tua harus memenuhi kebutuhan anak berinteraksi dengan temannya. Ajarkan pencegahan kecelakaan dan keamanan, terutama pada saat naik sepeda. Orang tua juga harus menekankan untuk mendorong kemandirian anaknya. Apakah ibu sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Contohnya anak yang berinteraksi dengan temannya itu seperti apa? Misalnya anak ibu baru masuk SD, kemudian dia belum kenal dengan teman-temannya. Nah, di situ ibu harus mendorong anak untuk memulai berinteraksi dengan temannya. Sampai sini apakah ibu paham? Paham. Baiklah, kalau ibu sudah paham, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari anticipatory guidance. Dan kami membutuhkan waktu sekitar 15 menit, tempatnya di sini saja. Apakah ibu bersedia? Yang bersedia. Baik, materi-materi akan dijelaskan oleh saya dan rekan saya. Yang pertama itu ada faktor-faktor penyebab kecelakaan serta panduan dari usia sekolah sampai dengan usia remaja. Untuk faktor-faktornya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dahlia Anggraini. Baiklah, Bu, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan. Faktor pertama yang menyebabkan kecelakaan pada anak adalah jenis kelamin. Biasanya lebih banyak pada laki-laki karena lebih aktif di rumah. Faktor kedua yaitu pada usia, kemampuan fisik dan kognitif. Faktor ketiga itu adalah semakin besar akan semakin tahu mana berbahaya. Faktor ketiga adalah lingkungan. Adanya penjaga atau pengasuh cenderung dapat mengurangi kecelakaan. Selanjutnya untuk panduan akan dilanjutkan kepada rekan saya Novel dan Ilma. Untuk panduan seusia anak ibu yaitu usia 6-10 tahun. Yang pertama itu ibu harus mengerti kemandirian, membantu kebutuhannya dan kemandirian anak ibu seperti mandi sendiri, terus ganti baju sendiri, sudah sekolah kan. Terus yang kedua, ibu harus memisah ranjang atau kamar tidurnya, jadi harus sudah bisa tidur sendiri. Kemudian kemarin teman saya sudah menjelaskan tentang bagaimana kecelakaan pada anak jika naik sepeda kan. Iya, Mbak. Ya. Nah, terus anak ibu akan memasuki usia apa? Ibu harus membantu ketika anak ibu sudah memasuki usia prapubertas. Ya, sudah. Selanjutnya usia yang akan datang akan dilanjutkan oleh teman saya Irma. Baik, seperti yang tadi teman saya katakan, pada usia prapubertas yaitu pada usia 11-12 tahun, di mana anak akan mengalami pubertas. Di sini peran orang tua sangat penting untuk memberi pengetahuan kepada anak apa saja yang akan terjadi ketika si anak mengalami pubertas, seperti terjadinya pembesaran payudara, penumbuhan rambut di area kemaluan, serta di area lainnya. Serta berikan pengetahuan tentang seksualitas, apa resiko yang akan terjadi ketika anak melakukan seks bebas. Kemudian pada saat remaja, si anak akan memulai interaksi lebih jauh lagi di lingkungan luar, seperti ingin mencoba hal baru dengan belajar naik motor. Nah, di sini peran orang tua sangat penting untuk mengawasi anak ketika mulai hal baru. Ketika belajar motor, disarankan orang tua jangan memberi motor ketika si anak belum usia 17 tahun atau belum memiliki SIM. Jika terpaksa memberikan motor, orang tua harus melihat si anak menggunakan pengaman yang sangat lengkap seperti menggunakan helm, sarung tangan, serta celana panjang saat berpergian atau berkendara. Mungkin itu saja yang bisa kami bertiga sampaikan. Apakah dari ibu atau adiknya ada pertanyaan? Oke Bu, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengerti kemandirian, membantu kebutuhannya dan kemandirian anak ibu seperti mandi sendiri, terus ganti baju sendiri, sudah sekolah kan. Terus yang kedua, ibu harus memisah ranjang atau kamar tidurnya, jadi harus sudah bisa tidur sendiri. Kemudian kemarin teman saya sudah menjelaskan tentang bagaimana kecelakaan pada anak jika naik sepeda kan. Iya, Mbak. Ya. Nah, terus anak ibu akan memasuki usia apa? Ibu harus membantu ketika anak ibu sudah memasuki usia prapubertas. Ya, sudah. Selanjutnya usia yang akan datang akan dilanjutkan oleh teman saya itu Irma. Baik, seperti yang tadi teman saya katakan, pada usia prapubertas yaitu pada usia 11 sampai 12 tahun di mana anak akan mengalami pubertas. Di sini peran orang tua sangat penting untuk memberi pengetahuan kepada anak apa saja yang akan terjadi ketika si anak mengalami pubertas, seperti terjadinya pembesaran payudara, penumbuhan rambut di area kemaluan, serta di area lainnya. Serta berikan pengetahuan tentang seksualitas, apa resiko yang akan terjadi ketika anak melakukan seks bebas. Kemudian pada saat remaja, si anak akan memulai interaksi lebih jauh lagi di lingkungan luar, seperti ingin mencoba hal baru dengan belajar naik motor. Nah, di sini peran orang tua sangat penting untuk mengawasi anak ketika mulai hal baru. Ketika belajar motor, disarankan orang tua jangan memberi motor ketika si anak belum usia 17 tahun atau belum memiliki SIM. Jika terpaksa memberikan motor, orang tua harus melihat si anak menggunakan pengaman yang sangat lengkap seperti menggunakan helm, sarung tangan, serta celana panjang saat berpergian atau berkendara. Mungkin itu saja yang bisa kami bertiga sampaikan. Apakah dari ibu atau adiknya ada pertanyaan? Oke Bu, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.